Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Santi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Dapur Santi. Hari ini aku akan membuat cui mie gluten free. Nah, gimana cara membuatnya dan apa saja bahannya? Yuk kita simak videonya sampai habis ya. Pertama kita akan membuat mie gluten free-nya terlebih dahulu. Campurkan tepung mocaf, tepung beras, dan tepung tapioka. Aduk hingga rata. Kemudian kita akan campurkan telur dan air, kemudian kocok lepas. Beri sedikit garam dan kaldu jamur. Kemudian aduk kembali hingga rata. Lalu tuangkan campuran air dan telur secara bertahap. Aduk terus hingga konsistensi adonannya seperti ini. Masukkan adonan mie ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Tujuannya menggunakan plastik piping bag ini untuk mempermudah mencetak adonan mie pada saat direbus. Nanti ujung dari piping bag ini akan digunting. Menggunting ujungnya cukup sedikit saja agar hasil mie-nya tidak terlalu besar. Untuk mencetak mie-nya cukup semprotkan adonan ke dalam air yang sudah mendidih seperti ini. Untuk merebus mie-nya, air harus sudah mendidih ya teman-teman. Agar hasil mie-nya panjang saat menyemprotkan adonan, jaraknya sebaiknya jangan terlalu tinggi. Untuk merebus mie-nya tidak perlu terlalu lama, sekitar 6-7 menit. Agar hasil mie-nya tidak lembek. Agar tidak lengket, boleh diberi sedikit minyak. Nah, jika sudah mengapung seperti ini, tandanya mie sudah matang. Setelah mie matang, masukkan ke dalam air es seperti ini. Tujuannya agar proses pematangannya berhenti dan mie menjadi kenyal. Jika mie-nya menempel satu sama lain, bisa dipisahkan dengan menggunakan garpu agar tidak lengket. Hasil mie-nya seperti ini. Mie-nya itu kenyal dan tidak lembek. Untuk mie-nya kita sisihkan terlebih dahulu, selanjutnya kita akan membuat topping untuk cui mie. Pertama kita akan haluskan dada ayam rebus, jahe dan bawang putih dengan menggunakan chopper. Lalu untuk membuat minyak bawangnya, kita akan cincang halus bawang putihnya terlebih dahulu. Kira-kira cincangnya seperti ini. Panaskan wajan dan minyak secukupnya untuk membuat minyak bawang. Kemudian tumis bawang putih cincang hingga kecoklatan. Supaya tidak cepat gosong, menumisnya dengan menggunakan api kecil saja. Nah, kalau udah mulai kecoklatan seperti ini, harus segera diangkat. Oke, lanjut kita akan menumis dada ayam dengan menggunakan wajan yang sama, beri sedikit minyak. Lalu kita akan tambahkan bumbunya seperti saus tiram, minyak wijen, garam, kaldu jamur, gula pasir, dan merica bubuk. Tumis hingga bumbu tercampur rata. Tambahkan sedikit air agar bumbu lebih meresap.
Kalau bumbunya sudah matang dan ayamnya kering seperti ini, tandanya siap diangkat. Sekarang kita akan membuat kuahnya. Rebus 250 ml sisa air rebusan ayam dan 250 ml air matang. Tambahkan kaldu jamur, garam, dan merica. Kemudian tambahkan bawang putih bubuk. Masukkan juga 2 batang daun bawang, lalu 1 batang seledri. Kemudian masukkan bakso. Kalau tidak ada bakso, boleh kuahnya saja atau bisa diganti dengan ceker ayam. Masak hingga mendidih dan tanak. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kuahnya sudah matang dan siap untuk disajikan. Untuk menyajikan cui mie-nya, siapkan mangkok lalu tambahkan minyak bawang, tambahkan merica, kecap asin, dan minyak wijen. Lalu tambahkan sedikit garam. Aduk rata bumbunya, lalu masukkan mie. Aduk-aduk hingga bumbunya tercampur rata. Ambil mangkok, kemudian tata salada di atasnya. Tuangkan mie yang sudah diberi bumbu tadi. Beri topping tumisan ayam, untuk banyaknya sesuai selera. Kemudian tambahkan irisan daun bawang, bisa juga ditambah dengan pangsit goreng, dan taburi bawang goreng. Masukkan kuah dan baksonya ke dalam mangkok saji, kemudian beri taburan irisan daun bawang. Sekarang cui mie-nya siap untuk disajikan. Karena aku suka pedas, aku tambahkan potongan cabai, kemudian saus sambal, dan juga kecap. Biar lebih enak, mie-nya aku aduk dulu, kemudian aku akan cicipi. Ini rasa mie-nya tuh kenyal dan tidak lembek. Terus ada rasa gurihnya dari tumisan ayamnya. Apalagi ditambah pedas dari potongan cabai rawit dan saus sambal. Wah, pokoknya ini cocok banget buat menu teman-teman makan siang. Untuk kuah baksonya juga, walaupun bikinnya simple, tapi rasanya gurih dan bikin segar. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf sebelumnya jika masih banyak kekurangan di video ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, agar aku lebih semangat untuk membuat video yang lain. Jangan lupa dicoba ya resepnya, sampai bertemu kembali di video selanjutnya.